Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Oktaliana, mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pengantar ilmu hukum, yaitu mengenai akibat hukum. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya. Dan untuk mengetahui definisi dari akibat hukum itu sendiri, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Apa itu peristiwa hukum? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peristiwa diartikan suatu kejadian. Jadi secara bahasa, peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua peristiwa bisa menggerakkan hukum dan timbulnya akibat hukum. Misalnya, apabila A mengambil sepeda motor miliknya sendiri, maka timbul suatu peristiwa. Akan tetapi, peristiwa ini tidak menggerakkan hukum untuk bekerja. Lain halnya apabila yang diambil oleh A adalah sepeda motor orang lain. Di sini hukum digerakkan untuk bekerja. Oleh karena hukum memberikan perlindungan terhadap orang lain yang mempunyai sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang dicantumkan dalam hukum saja yang bisa menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Dan untuk itu ia disebut sebagai peristiwa hukum. Kemudian menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Peristiwa hukum adalah segala perbuatan yang secara sengaja dilakukan orang yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian atau perbuatan yang oleh peraturan atau kaidah hukum dihubungkan dengan akibat hukum yang berupa timbulnya atau hapusnya hak dan kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa tersebut. Pengertian yang lebih mudah dipahami, peristiwa hukum adalah kejadian hukum atau peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuannya tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut. Apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut, maka itu dimaksud dengan peristiwa hukum. Peristiwa hukum digolongkan atau dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu perbuatan manusia. Adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya, jual beli. Kemudian yang kedua ada peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa yang bukan perbuatan manusia. Contohnya, kematian secara wajar. Seperti yang kita ketahui bahwa kematian secara wajar itu bukan keinginan subjek hukum, melainkan itu merupakan hal yang kodrati dari Tuhan yang tidak bisa dielakkan oleh setiap manusia. Kemudian, apa itu perbuatan hukum? Menurut Marwan Mas, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh subjek hukum. Perbuatan hukum menurut R. Suroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.
Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum, baik manusia ataupun badan hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Kemudian menurut Chainur Araschid, pengertian perbuatan hukum ialah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan. Menurut Sudarsono, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Dari pengertian perbuatan hukum yang diungkapkan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, manusia ataupun badan hukum, perbuatan yang mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi suatu perbuatan bisa dikatakan suatu perbuatan hukum jika akibatnya itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan jika perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh yang melakukannya, maka hal tersebut tidak bisa dianggap sebagai perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum, manusia, ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, jika kita telaah pengertian perbuatan hukum di atas, terdapat unsur-unsur perbuatan hukum, yaitu pertama, perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum. Dan yang kedua, perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum. Dan yang ketiga, perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu. Lalu, apa itu subjek hukum? Menurut Van Apeldoorn, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum. Ialah kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum. Kemudian, menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Lalu menurut Kansil, subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Lalu, apa itu perbuatan melawan hukum? Definisi perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, di mana mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Sedangkan definisi perbuatan melawan hukum menurut ahli adalah pertama, menurut Wiryono Projodikoro, adalah perbuatan yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan masyarakat, dan keguncangan ini tidak hanya terdapat dalam kehidupan bermasyarakat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar secara langsung. Oleh karena itu, tergantung dari nilai hebatnya keguncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai peraturan kesusilaan, keagamaan, ataupun sopan santun, tetapi harus dicegah keras, seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melawan hukum. Menurut Mr. Terhar, pengertian perbuatan melawan hukum adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran, dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang. Lalu ada menurut Punir Puadi, perbuatan melawan hukum adalah suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Maka untuk dapat mengatakan bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu yang pertama harus adanya suatu perbuatan yang dilakukan, di mana suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku.
Perbuatan di sini merupakan perbuatan aktif atau melakukan sesuatu maupun pasif atau tidak melakukan sesuatu. Namun secara hukum, orang tersebut diwajibkan untuk tunduk terhadap perintah undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Kemudian unsur yang kedua, yaitu perbuatan melawan hukum jika pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum, ataupun kesusilaan. Maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga memiliki konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan. Unsur ketiga dari perbuatan melawan hukum yaitu dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian dalam hal ini terdiri dari kerugian yang bersifat material dan kerugian yang bersifat imaterial. Akibat dari perbuatan melawan hukum harus menimbulkan adanya kerugian di pihak korban, sehingga hal ini membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian unsur yang terakhir yaitu adanya hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu dari ciri pokok adanya suatu perbuatan melawan hukum. Dikatakan dilihat secara material karena sifat perbuatan melawan hukum harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap pihak korban. Dengan demikian, pengertian akibat hukum yaitu akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yakni yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Aridwan Halim, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Secara sederhananya, akibat hukum itu yaitu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Di mana karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum. Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Kemudian, akibat hukum juga merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum, di mana hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak dan kewajiban. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga apabila dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan. Untuk mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu kita perhatikan adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat yang tertentu dari suatu perbuatan hukum yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum. Jadi, kita dapat mengetahui telah munculnya suatu akibat hukum dari suatu tindakan itu ketika adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum dan mengakibatkan suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut, di mana akibat tersebut telah ditentukan oleh hukum.
Kemudian yang kedua adanya perbuatan seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum atau undang-undang. Jadi kita dapat mengetahui juga telah munculnya suatu akibat hukum jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum itu bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum ataupun undang-undang. Contoh dari hal tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan si penjual tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli. Jadi dari perbuatan jual beli tersebut maka akan timbul akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban di mana si pembeli memiliki kewajiban untuk membayar dan si penjual memiliki hak untuk menerima bayaran tersebut. Kemudian, dihukumnya seseorang pembunuh adalah akibat hukum dari perbuatan perbunuhan tersebut, yakni menghilangkan jiwa orang lain. Jadi, jika seseorang menghilangkan jiwa orang lain, itu dengan cara membunuh, maka seseorang itu akan mendapatkan akibat hukumnya, yaitu dihukum misalnya di penjara. Kemudian, apa itu wujud-wujud dalam akibat hukum? Wujud dari akibat hukum itu ada 4. Yang pertama, lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, seseorang ketika umurnya genap 21 tahun, akibat hukum pun berubah dari yang berstatus tidak cakap hukum, berubah menjadi cakap hukum. Kemudian contoh lainnya yaitu adanya pengampunan sehingga hilangnya kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Wujud yang kedua yaitu lahirnya, berubahnya suatu keadaan hukum antara dua atau lebih subjek hukum di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, Made mengadakan perjanjian jual beli dengan Ketut. Dengan adanya perjanjian tersebut atau adanya peristiwa tersebut, maka lahirlah hubungan hukum antara Made dan Ketut. Dengan lahirnya hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Dan setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi selesai. Yang ketiga, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Sanksi atau hukuman dalam arti luas bisa berupa dalam hukuman perdata, misalnya ganti kerugian. Dalam hukuman administrasi, misalnya pencabutan izin usaha, itu misalnya kita memiliki suatu usaha, kemudian dalam melakukan usaha tersebut kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan oleh hukum, maka dapat saja hukum mengambil cabut izin usaha tersebut. Jadi akibat hukum yang ditimbulkan dari kita melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum itu yaitu pencabutan izin usaha. Kemudian dalam hukuman pidana itu terdiri dari pertama ada siksaan material atau siksaan real. Misalnya hukuman mati, hukuman penjara, dan hukuman kurungan. Kedua yaitu ada siksaan moral atau siksaan ideal, misalnya pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu. Contoh dari lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum yaitu saya seorang pencuri diberi sanksi hukuman akibat perbuatannya yang telah terbukti mengambil barang orang lain tanpa hak, yang berarti sudah melawan hukum. Jadi di sini lahirnya sanksi yaitu apabila seseorang mencuri dan hal tersebut bukan merupakan hak dia, maka akan timbulnya sanksi yaitu berupa hukuman. Dapat saja dia dihukum penjara misalnya. Kemudian ada wujud yang keempat yaitu akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat
oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum. Meskipun dalam keadaan yang wajar, tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. Misalnya, dalam keadaan kebakaran, di mana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu, dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri. Jadi di sini akibat hukum karena kejadian-kejadian darurat itu jadi sudah diakui oleh hukum, namun apabila tidak ada kejadian-kejadian darurat itu maka mungkin terhalang oleh hukum dan bisa dituntut oleh hukum jika tidak ada kejadian darurat kebakaran tersebut misalnya. Lalu ada contoh peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu peristiwa transaksi jual beli barang. Pada peristiwa ini terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Sebagaimana pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan, dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan. Kemudian contoh yang lainnya yaitu pada peristiwa kematian seseorang. Pada peristiwa kematian seseorang secara wajar, dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum. Misalnya, penetapan pewaris dan ahli waris. Pada pasal 830, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, pewaris hanya berlangsung karena kematian. Sedangkan apabila kematian seseorang tersebut akibat pembunuhan, maka dalam hukum pidana akan timbul akibat hukum bagi si pembunuh, yaitu ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar atau pembunuhan atau doodslag dengan hukuman penjara selama-lamanya paling lama 15 tahun. Kemudian kita akan membahas juga yaitu mengenai akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah. Kita harus mengetahui dulu syarat sah perjanjian. Syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah secara umum diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi supaya terjadi persetujuan yang sah lalu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Syarat pertama dalam pasal tersebut yaitu kesepakatan atau konsensus para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Salim, dalam bukunya Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding atau MOU, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataan, ya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Lebih lanjut dalam pasal 1321 KUH Perdata disebutkan bahwa tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kehilapan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Oleh karena itu, kesepakatan yang sah adalah kesepakatan yang tidak mengandung unsur kehilapan, paksaan, dan penipuan. Dalam pasal 1324 dan pasal 1325 KUH Perdata kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan paksaan. Masing-masing berbunyi pada pasal 1324 KUH Perdata. Paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kenyataannya terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut harus diperhatikan usia,
jenis kelamin, dan kedudukan orang yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 1325 KUH Perdata juga, paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah. Maka oleh karena itu dapat kita katakan bahwa suatu perjanjian atau kesepakatan itu tidak boleh mengandung kehilapan, paksaan, dan penipuan. Karena hal tersebut, maka akan membatalkan suatu perjanjian atau perjanjian tersebut tidak dianggap sah. Kemudian syarat selanjutnya di sini yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan, di mana tiap orang berwenang untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Jadi kecakapan untuk membuat suatu perikatan itu merupakan syarat sah perjanjian, di mana jika seseorang tidak cakap dalam hukum, maka perjanjian tersebut tidak bisa dianggap sah. Gitu. Jadi harus memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian yang sah. Di mana syarat sah perjanjian yang ketiga yaitu suatu hal tertentu atau suatu pokok persoalan tertentu. Suatu persetujuan mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Pada dasarnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu di kemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Artinya, meskipun barangnya belum ada pada saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadi perjanjian jika barang itu akan ada di kemudian hari. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam pasal 1337 KUH Perdata mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Kemudian akibat hukum dari perjanjian yang sah itu di mana pembuatan perjanjian merupakan peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perjanjian sah yaitu dalam pasal KUH Perdata yaitu dalam pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi akibat hukum yang timbul dari perjanjian sah yang pertama yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu di mana suatu perjanjian itu yang dibuat secara sah itu akan menimbulkan itu akan berlakunya undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali melainkan jika ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut ataupun karena alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Kemudian dalam pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang bersifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kemudian dalam pasal 1340 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi dan manfaat bagi pihak ketiga. Jadi akibat dalam pasal 1340 KUH Perdata ini, di mana suatu perjanjian itu hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut,
dan perjanjian tersebut tidak akan membawa kerugian dan manfaat bagi pihak yang ketiga atau pihak lain yang tidak melakukan perjanjian tersebut. Kemudian dalam pasal 1341 KUH Perdata, tiap orang yang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dan dilakukan oleh orang yang berpiutang asalkan dapat dibuktikan. Demikianlah materi-materi tentang akibat hukum dan contoh-contoh kasus dari akibat hukum. Maka kesimpulannya yaitu akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai oleh hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi-materi yang saya berikan. Karena itu saya membutuhkan kritik dan saran dari video ini. Anda bisa melakukan kritik dan saran pada kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.